Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rahmat Piagung yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas pertama saya pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Atur, Magister Pendidikan. Baik, untuk selanjutnya pada ketentuannya itu saya mengambil judul atau subjudul menemukan strategi atau model terbaru yang banyak digunakan untuk riset terutama di model problem based learning atau PBL bidang vokasional. Model pembelajaran ialah struktur utama terhadap seorang guru di dalam melakukan sebuah terapan atau pengajaran dikarenakan memilih model pembelajaran ini sangat berpengaruh pencapaian daya tangkap terhadap penampilan kegiatan belajar pada siswa. Problem based learning atau PBL ini ialah model yang menjadikan para siswa berpikir belajar untuk belajar dengan berkelompok. Sebuah permasalahan ini diperuntukkan menggabungkan materi pokok serta rasa ingin tahu yang lebih pada siswa. Kompetensi lulusan lembaga bidang pendidikan perlu menyesuaikan terhadap kemampuan yang ada dalam dunia kerja, dimulai dari proses membentuk mental pribadi hingga desain lingkungan belajar seperti dunia kerja. Kemampuan ini akan muncul dimulai dari sebuah tingkat kualifikasi yang diperoleh. Jadi seperti halnya guru vokasi yang akan menilai di bidang pendidikan vokasi atau yang akan memulai di bidang pendidikan vokasi. Selanjutnya karena untuk pendidikan vokasi misalkan di SMK ataupun di jurusan lain harus mempunyai daya beradaptasi yang singkat yang bertujuan untuk mempersiapkan muridnya mempunyai kemampuan atau bakat akan teknologi dan terampil pula dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Dari banyaknya yang pengertian di atas atau penjelasan penjabaran di atas tersebut dapat ditarik garis bawahi bahwa belajar adalah sebuah perjalanan perubahan sikap yang terjadi dalam diri manusia untuk mendapat hal-hal yang ada tanggapan dan reaksi. Karena belajar bukan hanya sekedar mengumpulkan dan menghafal materi saja. Selanjutnya ini ada kelebihan dan permasalahan terhadap artikel yang saya ambil. Jadi aliran dalam pembelajaran vokasional tersebut sesuai dengan pembelajaran vokasional. Mengapa? Karena yang pertama ada poin A, aliran behaviorisme. Pada aliran ini memandang aspek perbedaan perilaku yang dilihat, digaris bawahi, dan dinilai. Yang kedua, ada aliran kognitivisme. Aliran ini menekankan pada proses berpikir peserta didik dan terjadi dengan bentuk tahapan, rangkaian, tentu, atau dengan pengulangan. Yang ketiga, ada aliran konstruktivisme. Pada aliran ini, peserta didik menerima materi atau pengetahuan dan pendidik di pembelajaran. Lalu peserta didiknya dikembangkan dan pengetahuan melalui berpikir rasional. Dan yang terakhir ini ada aliran humanisme. Pada aliran humanisme ini menekankan pada pentingnya kebebasan individu yang sesuai pada minat, potensi, serta motivasi peserta didik. Poin selanjutnya ini ada prinsip pembelajaran ini sesuai dan menarik bila dipakai dalam pendidikan vokasional. Mengapa? Karena dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama ini ada perhatian dan motivasi. Pada perhatian dan motivasi ini memiliki tanggung jawab penting di dalam kegiatan pembelajaran. Jika pembelajaran tersebut sesuai minat, maka ketika kegiatan belajar berlangsung ini perhatian peserta didik pun bisa berfokus. Yang kedua, keaktifan. Dengan keaktifan ini, siswa dapat memberikan respon atau tanggapan yang mereka ketahui dan mereka pikirkan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung mahasiswa pada metode pembelajaran membentuk sumber belajar lalu dari pendidik atau dari pengajar, tetapi diharuskan berpikir kritis. Kenapa? Untuk memberikan gagasan melalui tugas yang diberikan. Yang keempat ini ada pengulangan. Pengulangan ini merupakan tindakan berupa latihan berulang kali bertujuan untuk melatih daya ingat hasil pembelajaran yang didapatkan. Yang kelima, tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat berupa kegiatan, materi pembelajaran, ataupun alat pembelajaran.
Dan yang keenam ini ada perbedaan individual. Pendidik akan memilih metode pembelajaran yang sesuai, sehingga pembelajaran akan terlaksanakan dengan baik. Entah itu metode ataupun cara seorang pendidik atau pengajar dalam menentukan sebuah pembelajaran di dalam ruang kelas atau di dalam ruangan. Oke, selanjutnya di dalam beruang daftar pustaka yang diambil itu 5. Yang daftar pustaka yang diambil ini diperoleh dari yang pertama ini adalah dengan judul Urgensi Kompetensi Pedagogi Guru Vokasional pada Pembelajaran Abad 21, yang ada lagi juga jurnal Analisis Kompetensi Teknologi Pedagogik and Content Knowledge pada Guru Sekolah Vokasi Kemaritiman, dan ada buku dari Pendidikan Vokasional dan Kejuruan Strategi dan Revitalisasi Abad 21. Ada jurnal dengan judul Model Pengembangan Profesionalitas Guru Sesuai Tuntunan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Indonesia, dan yang terakhir ada jurnal dengan judul Model Pembelajaran Pendidik Vokasional yang Efektif di Era Revolusi Industri 4.0. Sekian dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.